Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam kesempatan ini kita akan membahas al-adabu fis shiyam, yaitu adab, etika di dalam kita menjalankan puasa. Etika ini menjadi penting karena kita berharap puasa kita menjadi puasa yang optimal. Secara hukum puasa kita sah, lalu secara pahala puasa kita utuh, tidak terkurangi ataupun habis sama sekali. Secara nilai kita mampu menggali nilai-nilai dari ibadah puasa itu sendiri. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ada dua adab. Yang pertama al-adabul wajib, yang kedua al-adabul mustahab. Ada adab wajib, ada adab yang disunnahkan. Apa saja yang termasuk al-adabul wajib dan al-adabul mustahab? Inilah yang akan kita bahas. Pemirsa yang dimuliakan Allah, yang pertama al-adabul wajib. Adab yang mesti kita penuhi di dalam kita melaksanakan puasa. Yang pertama adalah fi'lu amrillah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Di samping kita telah melaksanakan puasa yang memang itu wajib, maka ada kewajiban-kewajiban lain yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah as-salatul maktubah, yaitu salat yang 5 waktu. Salat 5 waktu ini wajib kita laksanakan. Hal ini penting kita ingatkan, mengingat pemirsa yang dimuliakan Allah, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang telah mampu melaksanakan puasa, ternyata ibadah sholatnya tidak terpenuhi. Ada yang ba'da sahur tidur lagi, akhirnya subuhnya terlewatkan sampai matahari terbit. Ada juga yang di siang hari karena tubuh lemah, karena lapar dan haus, sebelum duhur jam 10, jam 11 tidur, lalu duhurnya pun juga terlewatkan. Maka ini tentu tidak ideal. Yang satu kena yaitu puasanya, tetapi salat fardunya lepas. Lalu yang berikutnya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, adalah mengeluarkan zakat fitrah, di mana zakat fitrah ini adanya hanya di bulan Ramadan, dan juga merupakan rangkaian dari bulan Ramadan yang mesti kita kerjakan, mesti kita keluarkan untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah, lalu yang termasuk al-adabul wajib berikutnya adalah tarkul maksiatih, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, khususnya yang berkaitan dengan hubungan sosial. Di antaranya ketika kita berpuasa seharusnya meninggalkan ghibah, menggunjing teman, sahabat, apalagi sekarang media menggunjingnya. Tidak perlu berkumpul satu sama lain, cukup melalui media sosial. Di situ kita menggunjing orang lain, mencari-cari kesalahan dan membahas keburukan orang lain. Ada an-namimah, mengadu domba. Lalu ada juga al-kadibu, berbohong, wa qauluz zur, perkataan dusta dan lain sebagainya. Berikutnya adalah al-adabul mustahab, yaitu adab yang disunnahkan. Banyak sekali. Yang pertama adalah as-sahur, makan sahur. Nabi menyampaikan, tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada berkah. Lalu yang kedua adalah takhirus sahur, mengakhirkan sahur sampai menjelang tiba waktu subuh atau terbitnya fajar shadiq. Hal ini semata-mata agar puasa kita menjadi sehat. Sungguh pun kita berpuasa
tidak makan, tidak minum, tetapi tubuh diharapkan tetap fit dan tetap produktif, tetap bekerja, beraktivitas, tetap berkarya walaupun berpuasa. Lalu yang ketiga adalah takjilul iftar, menyegerakan berbuka ketika waktunya telah tiba. Lalu yang keempat, Nabi Muhammad memberi contoh, salah satu al-adabul mustahab adalah berbuka dengan sesuatu yang manis-manis. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla ayyusalliya. Adalah Nabi ketika berbuka, beliau berbuka dengan kurma basah. Fa illam takun ratabatun fa ala tamaratin. Jika kurma basah tidak ada, Nabi berbuka dengan kurma kering. Jika tidak ada semua, fa illam takun hasawatin min ma'in. Nabi Muhammad meminum dengan beberapa tegukan air. Lalu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada berikutnya ketika kita berpuasa, memperdalam ilmu agama, talabul ilmi, kita mengikuti kajian-kajian seperti yang kita lakukan saat ini. Kemudian kita memperbanyak tilawatil Quran, membaca Al-Quran, huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, ayat demi ayat, surat demi surat. Lalu yang berikutnya, kita memperbanyak sedekah. Apalagi kita menyiapkan hidangan makanan bagi orang-orang yang akan berbuka puasa, maka kita akan mendapat pahala seperti pahala yang diterima oleh orang yang berpuasa tanpa sedikit pun mengurangi hak pahala dari yang berpuasa. Lalu yang terakhir, termasuk al-adabul mustahab adalah kasratud doa, memperbanyak doa. Di mana Ramadan adalah bulan mustajabah, Nabi menyampaikan salah satu la turaddu da'watum, ada 3 golongan yang doanya tidak tertolak. Yang pertama al-imamul adil, doa pemimpin yang adil. Yang kedua wa da'watul madlum, doanya orang yang teraniaya. Artinya jangan sampai menganiaya orang lain, khawatir orang yang terdolimi itu berdoa buruk untuk kita dan itu dikabulkan oleh Allah. Yang terakhir, doa yang tidak tertolak adalah wa da'watus shaim hatta yuftirah, doanya orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Sepanjang pagi, siang, sore adalah saat-saat mustajabah. Jika berbuka ini dimaknai Idul Fitri, maka sepanjang bulan Ramadan, 1 bulan penuh, pagi, siang, sore, bahkan malam adalah saat-saat mustajabah untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah, al-adabu fisiyam, etika di dalam kita berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan lahir dan batin kepada kita sehingga kita bisa maksimal di dalam berpuasa, dan tujuan puasa itu ada pada diri kita, la'allakum tattaqun. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.